sifat cerewet itu ya. Tapi antum langsung mikir, tapi istri saya ini Masya Allah, ya orangnya ya sangat setia, orangnya saya pulang langsung disediakan makanan dan yang lainnya. Coba antum fokuskan ya sisi yang antum suka dari istri antum. Dengan cara seperti itu antum insya Allah akan bisa memelihara hubungan antum dengan istri antum. Istri antum pun demikian. Sadari akhi, Anda seorang suami, sadari bahwa istri antum itu wanita dan tawanan antum, dan ia wanita yang lemah, wanita yang sifatnya lebih banyak perasaan daripada apa? Akal. Itu memang sudah kodrat yang telah Allah ciptakan pada wanita. Maka antum sebagai seorang laki-laki mikir, masa saya mau jadi kayak wanita? Ketika melihat istrinya ya berbuat sesuatu yang membuat antum marah, antum langsung emosi, dikit-dikit marah dan yang lainnya, akhirnya menghukumi segala sesuatu dengan emosi dan perasaan. Kalau begitu Anda bukan laki-laki. Sifat Anda ya bukan sifat seorang pejantan. Seorang pejantan itu tidak seperti itu. Makanya disinilah hikmah, Pak, adanya rumah tangga. Hikmahnya adanya rumah tangga diantaranya itu menempa ya sebagai seorang suami, menempa sifat kejantanannya dan akalnya dan kedewasaannya menghadapi berbagai macam sikap-sikap yang tidak menyenangkan. Di sini subhanallah. Baik, kita lanjutkan ayat ikhwah. Dan mohon maaf saya nggak bisa lama-lama karena jam 10 saya sudah harus berangkat mau ke Malingping. Kita lanjutkan, saudaraku sekalian, tadi sampai mana terakhir? Iya. Jadi seorang laki-laki, Pak, harus punya sifat-sifat demikian. Sabar, halim, al-anah. Kemudian juga tadi sudah kita sebutkan bahwa kita harus sadar bahwa pasangan kita adalah manusia, bukan malaikat. Karena yang namanya manusia pasti punya banyak kekurangan. Maka pada waktu itu jangan fokuskan memikirkan kekurangan pasangan kita, tapi fokuskan memikirkan kelebihan-kelebihan pasangan kita, Pak. Kemudian akhwal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sifat berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang suami akhwal Islam, yaitu dan ini sifat yang sangat penting sekali, keikhlasan dia di dalam melaksanakan hak-hak istrinya. Ingat, istri kita punya hak. Hak istri kita yang pertama harus dinafkahi. Hak istri kita juga disalurkan syahwatnya. Hak istri kita untuk dijaga agamanya. Hak istri kita juga untuk diberikan tempat tinggal. Jadi pahami, sebagai seorang suami harus paham apa sih kewajiban dia sebagai seorang apa? Suami. Pelajari apa hak-hak istri saya yang wajib saya lakukan. Pahami itu. Ada saya melihat sebagian ya, suami malas-malasan cari nafkah, Pak. Akhirnya yang sibuk cari nafkah siapa? Istrinya. Kok Masya Allah, istrinya yang cari nafkah, suaminya
ya males-malesan di rumah, la haula wala quwata illa billah. Bapak rumah tangga, padahal kewajiban untuk mencari nafkah siapa? Suami, bukan istri. Akibatnya betapa banyak Pak kehancuran rumah tangga gara-gara ini. Istri kalau sudah merasa punya fulus, punya duit, punya kemampuan, diinyekin ente. Ya, suaminya diinjek biasanya Pak. Tapi kalau suami yang memberikan nafkah, suami yang ya istri di rumah aja. Makanya Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Hendaklah para istri tinggallah mereka di rumah-rumah kalian. Nabi kita yang mulia alaihi wasallam bersabda, wa buyutuhunna khairun lahunna. Ya, rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza kharajatil mar'ah istashrafaha syaitan. Apabila wanita keluar rumah, maka yang akan membimbingnya, yang menjadi musyrifnya adalah syaitan. Ya. Wa aqrabuhunna ila Allah wa hunna fi qa'ri buyutihinna atau kama qala. Dan wanita sangat dekat kepada Allah itu saat mereka berada di rumah mereka. Wanita yang senang tinggal di rumah, dia lebih dekat kepada Allah Pak, dibandingkan dengan wanita yang sering keluar rumah. Makanya Allah wajibkan, yang mewajibkan untuk cari nafkah laki-laki, bukan wanita. Karena wanita mudah tertipu, wanita semuanya dengan perasaan dan yang lain. Hati-hati, kita sebagai seorang suami harus punya sifat tanggung jawab. Masalahnya kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu ra'in, pengurus. Dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah tentang apa? Kepengurusannya itu. Seorang suami akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Bagaimana Anda sebagai seorang suami? Bagaimana istrimu? Apakah kamu kasih nafkah? Ataukah kamu berikan padanya pelajaran dan pendidikan? Kamu didik dia tidak? Suami bukan cuma ngasih makan istri, Mas. Tapi ada kewajiban seorang suami untuk memberikan pendidikan pada dia. Ilmu, din. Mendidik ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disinilah suami harus betul-betul ya semangat dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan agar bisa ia mengajarkannya juga kepada istri dan anak-anaknya. Akhi, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian akhi, ada hal-hal yang patut diwaspadai dalam kehidupan rumah tangga. Dan ini bisa menjadi sumber malapetaka. Yang pertama adalah maksiat. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, Rasul kita yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Ma tawadda ithnani thumma yufarraq bainahuma illa bidzambi yusibu ahaduhuma." Tidaklah dua orang yang saling berkasih sayang kemudian berpisah. Tadinya berkasih sayang, saling mencintai, kok tiba-tiba berpisah, kecuali akibat dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Berarti itu menunjukkan Pak, dosa itu bisa ya mencabut ya kerukunan rumah tangga. Dicabut oleh Allah keberkahan dalam rumah tangga kita akibat dosa. Ada seorang akhwat mengadu, Ustaz, suami saya itu Facebookan sampai jam 3 malam, Ustaz. Ajib. Tanya kepada dia, ada apa kok sampai jam 3 malam? Katanya sih sedang dakwah, Ustaz. Anak tanya sama ustadz-ustadz di sini, apa ada yang dakwah Facebookan sampai jam 3 malam?
La haula wala quwata illa billah. Tak mungkin ini. Cuma sebatas dakwah. Ada udang di balik lempeye ini. Yang ternyata benar. Sibuk chattingan sama akhwat. Orang kalau sudah asyik dengan yang haram, Pak, Allah palingkan hatinya dari yang halal. Sebaliknya ada seorang suami datang ke saya mengadu, istri saya Ustadz kok aneh tiba-tiba berubah sekarang. Ana bilang ke dia, semenjak antum kasih HP ya. Terkejut dia. Dia mikir aja, betul Ustaz. Periksa HP-nya, Ana bilang. Periksa HP-nya. Diperiksa HP-nya, ternyata benar Pak, dia chattingan sama ikhwan. Iya. Itu terjadi Pak. Padahal udah ngaji, berjenggot, jenggotnya padahal ya cukup 4.000 hadis lah. Bercadar, tapi ya seperti itulah syaitan berusaha untuk menggoda. Makanya ini namanya HP ini Pak. Wallahi akhal Islam. Ya, kalau kita tidak takwa kepada Allah saat membuka HP ini, la ilaha illallah. Sumber malapetaka di zaman sekarang itu. Sumber fitnah di zaman sekarang itu. Maka hati-hati saudaraku. Maksiat itulah sumber malapetaka. Dan pintu-pintu maksiat masalahnya besar di zaman sekarang ini. Fitnah di zaman sekarang itu dahsyat Pak. Dahsyat. Kadar itulah yang akhi penting suami istri itu saling tawasi bil haq, tawasi bil sabar, saling menasihati, ya. Bilang ke suami, ke istri, mah kalau saya menyimpang tolong ingatkan saya. Demikian pula kamu, kalau kamu ya menyimpang, saya akan ingatkan kamu baik-baik. Kita saling kita saling berjaga dan menguatkan keimanan. Iya. Antum punya istri tapi tidak menguatkan agama antum, dan antum sebagai seorang suami tidak menguatkan agama istri antum. Buat apa rumah tangga kalau begitu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW sebagai dalam hadis dari Imam Ahmad dalam musnadnya dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, ya Rasulullah, ma khairu maktanazahul mar'u, apa sih harta yang paling bagus dimiliki oleh seseorang yang ia simpan? Kata Rasulullah, lisanun dzakur wa qalbun syakur wa zawjah salihah tu'inu ala ta'atillah. Khairu maktanazahul mar'u, sebaik-baik harta yang paling bagus untuk dimiliki oleh seseorang disimpan. Yang pertama lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri yang salihat yang membantunya untuk menaati Allah. Tuh lihat, istri salihat yang membantunya untuk menaati Allah. Akhi, cuma masalahnya terkadang kitanya yang gak mau dibantu. Antum pernah gak dengar hadis Pak? Rahimallahu mra'an istayqadha minal lail fa shalla thumma ayqadha ahlah fa illam yastayqid rasya fi wajhihal ma. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam lalu sholat malam, lalu ia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Jika tidak bangun maka diperciki wajahnya air. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di waktu malam, lalu ia sholat malam, lalu ia bangunkan suaminya. Kalau enggak bangun maka diperciki wajahnya dengan air.
Kira-kira antum mau nggak digituin? Pas lagi enak-enaknya tidur, dibangunin sama istri, mas, sholat malam. Ngantuk. Tahu-tahu prot di wajah antum. Banyak di antara kita ngambek, Pak, kurang ngajar kamu, istri nggak punya adab. Iya. Banyak di antara kita tidak mau dibantu masalahnya. Sementara Rasulullah mendoakan, semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di waktu malam, lalu sholat malam ia bangunkan suaminya. Kalau nggak bangun juga, rasyad fi wajhihi alma, ngambil air diperciki wajahnya. Kalau antum berterima kasih, makasih ya ma, kamu sudah bantu saya. Wah, ini ajib antum, jempol 4 mas. Iya, jarang yang kayak gini pak. Disinilah penting. Kenapa Rasulullah sampai mendoakan merahmati? Karena ternyata masya Allah rumah tangganya itu tujuannya untuk saling membantu untuk menaati Allah. Suami membantu istrinya menaati Allah, istrinya juga membantu suaminya untuk menaati apa? Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, ini nikmat banget ini pak. Ini rumah tangga yang bagaikan surga di dunia ini. Iya. Ketika kita berbuat maksiat, jatuh kepada kemaksiatan, diingatkan sama istri, mas jangan begitu, itu haram mas. Lalu si suaminya berterima kasih, makasih dek ya, kamu ingatkan saya. Ya, kalau enggak saya bisa masuk neraka. Masya Allah. Ini butuh keikhlasan, mas. Iya. Al-Imam Ad-Dhahabi ketika menyebutkan tentang perkataan Ibrahim bin Adham. Apa kata Ibrahim bin Adham? Man ahabba syuhrah lam ya'rifillah. Orang yang masih cinta ketenaran belum mengenal Allah. Lalu Imam Ad-Dhahabi memberikan sebuah komentar bagus banget. Apa kata Imam Ad-Dhahabi? Wa alamatul mukhlis annahu idza iba ala fi'lih lam yuharrid wa lam yusir bal i'taraf wa qala rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Tanda orang yang ikhlas, apabila diingatkan kesalahannya, hatinya tidak panas dan tidak ngeyel. Justru ia mengaku kalau itu kesalahannya, dan ia berkata, semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan saya. Allahu Akbar. Ini jarang mbak sifat kayak gini nih. Antum ketika diingatkan sama istri antum tentang kesalahan antum, banyak diantara kita sebagai seorang suami yang keluar apa? Ego. Gak terima dinasihatin. Itu menunjukkan adanya kesombongan di hati kita, wallah. Karena hakikat kesombongan itu apa pak? Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Kita terkadang menganggap remeh istri karena kita merasa saya seorang ahli ilmu, saya ustadz, saya ini, ya saya suka ngajar, masa diajarin sama istri enak aja. Akhirnya kita anggap remeh istri kita, padahal istri kita yang paling tahu tentang kehidupan kita. Anda tidak disebut sebagai seorang suami yang begini jempol, kecuali kalau istri yang bilang begini. Walaupun seluruh manusia mengatakan ente gini, istri bilang apaan? Ya, karena dia yang paling paham tentang kehidupan kita, tentang keseharian kita, tentang akhlak kita yang sebenarnya. Kita bisa saja dia tasanna, dia berpura-pura kalau kita akhlaknya bagus di depan orang, tapi di depan istri tidak akan ada pura-pura. Akan terlihat semuanya keasliannya.
Maka ini yang pertama yang harus kita hindari dalam rumah tangga kita, Pak. Maksiat. Makanya penting kita saling membantu. Istri dan suami saling sama-sama membantu untuk bertakwa kepada Allah, untuk menaati Allah, saling mengingatkan, saling menasehati. Tapi tadi ini butuh keikhlasan masalahnya dan butuh ketawaduan, jiwa yang lapang untuk menerima apa? Ya, nasihat. Saudara seiman rahimana wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang kedua yang harus dihindari dalam rumah tangga, apalagi ketika terjadi problematika yang ada dalam rumah tangga. Iya. Akal Islam, saudaraku seiman, jangan pernah, ya, jangan pernah ketika terjadi problematika dalam kita dengan istri dan yang lainnya, kebalikan daripada sifat-sifat tadi. Jangan pernah tergesa-gesa mengambil sikap. Mengambil sikap berdasarkan emosi itu kesalahan fatal, Pak. Antum kalau lagi marah dan saat itu antum langsung balas dengan ucapan, ana yakin yang keluar dari mulut antum sumpah serapah. Kemarahan yang meledak-ledak. Kenapa? Karena sikap kita, perbuatan kita, ya ternyata asasnya, dasarnya emosi masalahnya. Makanya saat emosi, Nabi menyuruh kita apa? Ya, di antara yang Rasul ajarkan mengubah sikap kita. Diam. Saat kita emosi, diam. Jangan berbicara. Ubah sikap kita. Entah itu dengan duduk atau kita berbaring. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Suatu ketika Rasulullah SAW mengunjungi rumah anaknya Fatimah. Kemudian Rasulullah bertanya, mana suamimu Ali? Kata Fatimah, kana baini wa bainahu syai'. Fakharaj. Tadi ada pertengkaran antara aku dengan dia. Lalu ia pergi keluar. Maka kemudian Rasulullah menyuruh seseorang untuk mencari. Ternyata didapatinya Ali sedang tidur di mana? Di masjid. Ini kalau suami yang bertakwa gini, Pak. Kalau berantem sama istri, perginya ke masjid. Kalau suami yang nggak bertakwa, kalau lagi berantem sama istri, perginya kemana coba? Allahu a'lam. Ya. Pergilah Rasulullah SAW ke masjid, didapatinya Ali sedang tidur. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Qum Aba Turab." Ayo bangun wahai Abu Turab. Masya Allah. Ya. Ali ketika marah sama istrinya yang bernama Fatimah, beliau memilih untuk pergi ke masjid, Pak. Nah itulah kita seharusnya seperti itu. Ini tauladan kita, akal Islam, saudaraku seiman. Kemarahan. Jangan tergesa-gesa, jangan terbawa emosi. Apalagi antum yang punya istrinya 2, 3, 4. Anak tuh salut sama mereka yang istrinya 2, 3, 4, Pak. Kita ngadapin satu istri aja keteter gitu kan. Ini 2, 3, 4 ajib, Masya Allah. Rasulullah SAW istrinya berapa? 11. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berada di rumah Aisyah. Rasulullah mengundang beberapa sahabatnya untuk dimakan di rumah. Rupanya Sofiyah mengirimkan makanan juga. Ketika sampai di rumah Aisyah,
tahu itu makanan kiriman siapa? Madunya Sofia. Diambil, dibabetin, wah, pecah bejananya, Pak. Rasulullah cuman senyum aja. Kata Rasulullah, ummukum gorot, ibu kalian lagi cemburu. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk menggantinya, karena masalah itu milik orang. Tuh, antum kalau punya istri 1, 2 harus gitu, Pak. Siap-siap, ya. Siap-siap mereka bersekongkol, ya, untuk memberi sanksi sama antum. Ya, alhamdulillah anak bersatu. Ya, pengen sih tapi belum berani. jadi curhat. Ya sekali. Ikhwat Islam saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini, Pak, jangan tergesa-gesa. Jangan mengambil sikap saat emosi. Hindari ini, Pak. Saat kita emosi, ya, utamakan kita lebih baik diam. Tahan diri, tahan. Jangan membalas. Ya. Antum tahu, Abu Darda ini, Masya Allah, istrinya Abu Darda ini cintanya luar biasa sama suaminya, Mas. Ternyata bagaimana akhlaknya Abu Darda sama istrinya itu. Ketika istrinya marah, dipegang tangan istrinya itu. Apa kata dia? Wahai istriku, kalau kamu marah, aku akan berusaha ridhokan kamu. Dan tolong ya, nanti kalau aku sedang marah juga tolong ridhokan aku. Ajib. Ada nggak di antara kita pasti istrinya marah, langsung gimana caranya meridhokan istri, Pak? Jarang, Pak. Banyak di antara kita kalau istri marah kita ikut terpancing emosi, ikut marah. Masa saya sebagai suami kalah, enak aja. Iya. Ternyata Abu Darda nggak begitu. Abu Darda berkata kepada istrinya, hai istriku, kalau kamu marah, aku akan usahakan meridhokan kamu. Gimana nggak tergila-gila istrinya sama ya Abu Darda itu, sehingga istrinya sangat mencintai suaminya karena akhlaknya yang agung, ya, akhlaknya yang luar biasa. Nah ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya nggak ingin lama-lama, ya, kita buka tanya jawab aja. Bukan berarti saya yang paling bisa melaksanakan dalam rumah tangga. Saya tuh cuma pintar ngomong doang, Mas. Ya, mungkin dalam aplikasinya antum yang lebih mantap daripada ana, yang lebih hebat. Iya. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Ini saja, yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.